Warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan menjelaskan tentang penjelasan adaptif materi untuk gangguan penglihatan tunanetra. Kadang-kadang orang menyebutnya buta gitu, karena mengambil kata dasarnya dari blind gitu. Padahal maksudnya buta itu total gitu ya. Ada juga jenisnya yang low vision. Oke, kita lanjut. Tidak ada waktu yang terlalu sedikit, kita hanya perlu membuat waktu terasa berharga. Jadi siap-siap tuh teman-teman ya, quote tadi ya, biar kuliah yang cepat selesai. Oke, legally blind. Di Indonesia istilah tunanetra lebih dikenal dengan tadi yang saya bilang buta total atau blind ya. Padahal tidak semuanya orang buta total. Kemudian legally blind dalam bahasa Indonesia artinya buta secara hukum. Ya, kemudian seseorang dapat dikatakan legally blind karena melibatkan proses pengukuran. Apa pengukurannya? Menggunakan international charter yang disebut EY6 test ya. Jadi melihat nih, ini 20/200 itu yang huruf E, lihat di sebelah kanan itu huruf E yang besar itu. Nah, kalau lebih dari itu aja nggak kelihatan berarti dia buta ya, total atau blind, totally blind ya. Nah, tapi kalau masih di bawah-bawahnya bisa jadi masuk kategori low vision ya, masih bisa melihat gitu ya, masih bisa melihat walaupun sedikit gitu ya. Tidak seperti orang, beda dengan yang minus segala macam, itu bukan masuk kategori tunanetra ya. Seperti saya minusnya 4,5 dan 4 masih bisa melihat dengan kacamata. Tapi kalau yang disebut tunanetra itu kalau memang sama sekali tidak bisa melihat. Kalau low vision masih melihat tapi jaraknya sangat dekat sekali gitu ya. Oke, tunanetra adalah tidak dapat melihat, buta tadi ya, Kamus Bahasa Indonesia. Kemudian Undang-Undang RI nomor 8 tahun 2016, penyandang disabilitas sensorik adalah orang yang mengalami gangguan pada fungsi panca inderanya. Itu buta ya. Kemudian Pertuni, Persatuan Tunanetra Indonesia, juga mendefinisikan. Nah, bisa dikatakan kategori tunanetra manakala dia melihat tulisan ukuran 12, poin yang 12 itu ya, dengan normal gitu, pakai kacamata masih tetap nggak bisa melihat. Kalau misalnya masih bisa melihat dengan kacamata, berarti dia tidak masuk ke kategori tunanetra. Nah, ya, dengan 12 poin ini aja dia pakai kacamata aja nggak bisa, pakai alat bantu nggak bisa, itu masuk kategori tunanetra. Yang low vision juga sama, ketika dia pakai kacamata 12 poin ini nggak bisa melihat, bisa jadi dia walaupun masih ada sisa penglihatan sedikit, dia masuknya kategori yang low vision, bukan total, buta total ya. Ini kategorinya yang dua tadi yang saya bilang, blind atau buta total, 20/200 tadi ya, yang huruf E yang di atas gede itu nggak terlihat, berarti dia maksudnya buta. Kalau yang low vision ini masuknya, low vision itu masih bisa melihat dengan sedikit masih bisa. Oke, kalau low vision itu masih bisa melihat walaupun remeng-remeng lah ya, 20/70, 20/200 dan 20/200 tadi ya. Kemampuan penglihatan orang yang menggunakan kacamata masih bisa melihat. Tapi kalau yang low vision, kalaupun pakai kacamata dia tidak bisa melihat dengan kategori 20/200 atau 20/70 tadi ya. Oke, penyebabnya apa sih? Sebetulnya kalau dikategorikan ada 3, cuman saya buat dua kategori. Yang pertama prenatal, di dalam kandungan. Yang kedua natal ya, pada saat dilahirkan gitu, tapi ini disatukan di penjelasan ini, natal dan postnatal. Jadi pada saat kelahiran maupun setelah dilahirkan, postnatal ya. Bagaimana itu di dalam kandungan? Bisa jadi keturunan. Ada gen membawa genetik memang memiliki kelainan atau kerusakan mata gitu ya, dari kakeknya atau dari bapak ibunya gitu ya. Bisa jadi diturunkan ke dia gitu, jadi bisa jadi pembawa keturunan. Ada ya, makanya kenapa ketika mau nikah itu harus diperiksa dua-duanya membawa gen apa ini gitu ya, biar tidak malah jadi memperkuat. Walaupun bapak ibunya sehat, normal matanya, tapi karena ada gen keturunan dari kakeknya atau dari neneknya atau dari keturunan yang keberapa gitu di atasnya, bisa jadi mengalami. Kemudian ibunya misalnya saat ibunya masih hamil memiliki gangguan, entah jatuh apa gitu, kepentok bagian retina matanya pada si bayinya dalam kandungannya gitu ya. Penyakit TBC juga mempengaruhi karena ada
virus pada saat perkembangan janinnya bisa jadi mempengaruhi, walaupun tidak semuanya juga ya. Infeksi ketika ibu hamil, keracunan obat dan lain sebagainya ya, atau penyebab yang lainnya yang menyebabkan perkembangan janinnya tidak bagus pada saat bagian mata. Kemudian pada saat postnatal, di sini juga termasuk pada saat kelahiran. Siapa tahu pada saat dilahirkan kan ada yang digunakan ditarik gitu ya, bagian kepalanya ya, dipakem apa ditang gitu biasanya dalam kelahiran itu. Walaupun sekarang jarang orang langsung menggunakan sesar aja ketika operasi ya. Nah itu pada saat bagian saraf matanya yang terkena gitu, pada saat ditarik putus ya, jadi akhirnya rusak. Mata itu seperti saraf-saraf mata yang mensarapinya ke arah sana. Sama halnya dengan lampu, kalau saya analogikan lampu, kalau kabelnya putus ya nggak bisa nyala gitu loh. Itulah secara sederhananya ya. Pada waktu persalinan gitu ya, atau mungkin ibunya memiliki penyakit gitu ya, pada saat dilahirkan pas ditarik atau seperti apa gitu, kemudian si bayinya tertular gitu misalnya ya, penyakit bagian luar si ibunya misalnya, penyakit di bagian kelamin ya, saya harus ungkapkan itu, misalnya mengalami penyakit mata yang menyebabkan ketunanetraan ya. Memang ketika di dalam kandungan dia nggak masalah, pada saat setelah dilahirkan, dia setelah masih kecil misalnya step tinggi panas gitu, menyebabkan saking tingginya panasnya bisa macam-macam tuh. Kalau dulu kan ada yang kena polio, akhirnya ada juga yang menyebabkan jadi tunanetra juga. Ya ibarat yang tadi kalau dianalogikan sederhananya, ketika saraf-sarafnya itu kena panas yang tinggi kemudian meleleh, rusak ya, bisa jadi menyebabkan ketunanetraan kalau misalnya ke saraf matanya yang kena ya. Atau kecelakaan nih, normal kita, jadi semua ini punya mudah-mudahan kita terbebas dari kecelakaan ya, semuanya amin gitu ya. Ada yang kecelakaan kemudian matanya rusak gitu loh, terbentur stang motor gitu misalnya matanya, jadi dua-duanya jadi rusak gitu ya. Untuk berkomunikasi, cara mengajarnya itu dengan menggunakan huruf braille ya. Huruf braille ini bacanya ini ya, titik hitam itu titik tonjolnya gitu ya. Kenapa? Karena di huruf braille itu membacanya, menulisnya dari kanan ke kiri ya, pakai paku itu, riklet tempatnya, kemudian stylus, pakunya itu ditusukkan gitu, nanti bacanya itu dibalik belakangnya gitu loh, dari kiri ke kanan bacanya dibalik, jadi kertasnya yang ditusuk-tusuk itu ya. Kita lihat nih, ini update-nya, kamu bisa cari juga di di YouTube dan sebagainya untuk memperkuat, menambahkan. Nah ini, jadi bacanya seperti ini ya, jadi dari kiri ke kanan kalau bacanya, ini tonjol-tonjol yang sama dengan yang hitam tadi ya, maksudnya ya, ini ya. Oke, kalau nulisnya dari kanan ke kiri. Lanjut. Sekarang ini sudah sudah lama beredar untuk mempermudah belajar braille mengenakan tekan kemudian bunyi. Nah, misalnya tekan bagian kiri di ujung itu, nanti media pembelajaran yang diterapkan pada anak-anak tunanetra di beberapa sekolah luar biasa, selain bersifat manual, ukurannya besar dan kurang praktis. Maka untuk mengatasi permasalahan tersebut, dibuatlah media pembelajaran huruf braille dengan tombol tekan dan penyuaraan. Media pembelajaran huruf braille lebih jauh lagi silahkan dapat meningkatkan alih teknologi dalam pembelajaran untuk mengenal huruf braille dari yang semula. Oke, hal-hal yang perlu diperhatikan saat mengajar pendidikan jasmani untuk tunanetra. Kenali dengan teliti tingkat gangguan penglihatan siswa. Carilah informasi dia apakah masih low vision atau batu total atau sebelah matanya doang yang tidak bisa melihat ya. Tanya, ngobrol ke orang tuanya dan ke rekod medisnya. Kemudian tanyakan kepada siswa apa yang dapat mereka lihat. Nanti diposisikan dia di mana posisinya, misalnya pencahayaannya, terangnya dari arah mana gitu ya, sehingga dia bisa melihat gerakan kita dan sebagainya. Kemudian biarkan siswa memposisikan diri ya, tadi ya udah ya, di tempat yang kira-kira bisa melihat. Pastikan penerangan ya yang terang. Ini untuk membantu orang yang low vision, yang masih bisa melihat sedikit ya. Gunakan peralatan yang berwarna terang untuk bisa tahu dia itu bola warnanya apa dan segala macam, karena membantu penglihatan yang masih low vision ya.
siswa gangguan penglihatan seluruh area sehingga menjadi terbiasa dengan area tersebut. Ada namanya orientasi mobilitas. Jadi dia tahu misalnya lapangan futsal sebesar apa lapangan futsal itu dibedakan bukan hanya dengan garis ya. Dibedakan kalau misalnya ada yang namanya futsal dipakai penghalang sampingnya, tenis meja juga pakai penghalang. Kalau misalnya pakai garis, bedakan antara area lapangan dengan yang bukan lapangan, dia akan merasakan itu ya. Kemudian gunakan bunyi intinya, misalnya bola pakai kerincingan gitu ya. Berdiri di dekat siswa, suara kita biar jelas gitu ya. Terus jangan sampai ada gangguan terhadap si tunanetra ketika belajar ya. Misalnya pinggir jalan yang banyak suara bising mobil itu, dia kenapa? Karena dia menangkapnya dengan telinganya gitu, matanya tidak bisa melihat gitu ya. Kayak misalnya ini, arah verbal. Gunakan kalimat yang sekonkret mungkin, kemudian sejelas mungkin. Kemudian demonstrasikan secara visual. Untuk apa? Biar anak tunanetra itu bisa, yang masih low vision bisa melihat ya. Kemudian bimbingan tutor sebaya dengan teman-teman yang melakukan gerakan, kemudian dia meraba. Ya, pemodelan taktil. Siswa merasakan instruktur atau rekan melakukan keterampilannya sehingga dia bisa meraba si siswanya tersebut. Ya. Atau meraba gurunya, instrukturnya, gerakannya seperti apa gitu. Nah, kemudian cara pemilihan penggunaan peralatan. Variasi ukuran. Jadi bola kecil, bola besar, ini basket dan sebagainya, ukuran-ukuran itu diraba ya, khususnya untuk yang total. Yang low vision bisa juga bolanya dengan warna-warni ya. Kemudian gunakan peralatan dengan suara, bola pakai kerincingan dalamnya dan sebagainya, itu yang seperti tadi saya sampaikan juga. Gunakan perbedaan warna, kontras ya. Kenapa alatnya harus seperti itu? Karena bisa jadi di dalam kelas kita itu bukan hanya yang total, ada juga yang low vision gitu ya. Jadi tetap digunakan ya. Gunakan bisa juga menggunakan tali diikat bolanya gitu biar tidak lari kemana-mana. Kemudian gunakan unsur timbul tenggelam, misalnya catur, papan catur itu bukan warna hitam putih gitu loh ya. Walaupun di kenyataannya tetap hitam putih, tapi dia membahasakannya timbul tenggelam, misalnya putihnya ditambah lebih tinggi daripada yang hitamnya gitu misalnya ya, kotak-kotaknya itu bisa seperti itu juga. Oke, hal-hal yang perlu diperhatikan pada lingkungan belajar, penerangan tadi ya, seperti apa, pembatasan taktil tadi, misalnya lapangan dan bukan lapangan, bukan hanya dengan garis tapi berbeda. Misalnya kalau lapangan tuh pakai rumput sintetis, giliran sebelahnya itu semen biasa gitu, sehingga bisa tahu dia ini udah keluar daerah lapangan gitu kalau misalnya tidak ada rumputnya. Pembatasan visual, bintik-bintik, pori-pori, selotip dan sebagainya yang kira-kiranya bisa diraba gitu ya. Makanya di uang juga kan terawang diraba gitu ya. Nah, kayak gitu-gitu ya. Karena ada rabaannya. Kalau uang-uang yang 50 ribuan gitu misalnya, atau uang yang lain juga ada kan titik-titik itu di pojoknya itu ya. Isyarat pendengaran, suara yang strategis sehingga bisa didengar ya. Papan taktil ya tadi yang timbul tenggelam tadi yang nonjol. Kemudian modifikasi jarak antar siswa dan yang lain ya. Jangan dibilang 2 meter 3 meter ya, nggak tahu berapa 2 meter 3 meter itu jaraknya seperti apa. Langkah pakainya, misalnya 2 langkah dari teman sebelahnya, 3 langkah dan sebagainya gitu ya. Nah, ini misalnya pembelajaran lari untuk tunanetra, bisa juga menggunakan tongkat temennya ya. Bisa juga beriringan awalnya biar larinya lurus pakai tali gitu ya. Ini goalball, nanti kita lanjutkan aja ke yang contoh-contohnya nanti cabang olahraganya. Ini misalnya, ini lompat jauh, disuruh diluruskan dulu si atletnya, kemudian ingat si pelatihnya atau pendampingnya itu nanti dia di bak pasir teriak biar lurus larinya, biar tahu di mana sasaran yang harus dituju ya. Lihat nih, nanti diteriakin, teriak, setelah berhenti teriak berarti dia melakukan lompatan gitu ya. Lihat nih. Nah, ketika berhenti berarti itu sudah melakukan lompatan. Oke, saya lanjut.
Nah, ini goalball khusus pertandingan. Udah sampai tingkat dunia ini. 3 orang tunanetranya, gawangnya lebarnya segitu. Ini khusus untuk tunanetra. Goalball namanya. Ya, digelindingkan bolanya pakai kerincingan itu. Dan dia halangi jangan sampai masuk ya. Nah, nanti dia mendengarkan bunyi bolanya itu ada di mana ya, di situ dia menahannya. Ya, ini goalball. Saya lanjut lagi. Tenis meja. Tenis meja sebetulnya macam-macam. Ada yang seperti ini, ada yang di sampingnya itu pakai got, tidak pakai penghalang seperti ini di bawahnya. Ya, ini mungkin kalau kamu sering lihat lah di Time Zone juga sering ada yang ini ya. Itu untuk tunanetra sebetulnya kejuaraan. Jadi mainnya di bawah, bolanya tidak ngampul ke atas ya, di bawahnya, di kolongnya, netnya, di kolong netnya. Ya. Kalaupun menggunakan net yang aslinya juga kadang-kadang kalau di kejuaraan pakai net aslinya, ya tidak pakai kaca seperti ini. Oke. Terus futsal juga ada untuk tunanetra. Saya lanjut aja ini. Nah, cuman yang menarik di tunanetra itu si pemain itu yang total, kemudian yang penjaga gawang itu low vision, masih bisa melihat sedikit masih slow vision penjaga gawangnya. Kalau total semuanya mah agak ribet mainnya ya. Biar menarik, penjaga gawang tetap low vision ya. Oke. Nah, terus di pertandingan itu si pelatih itu ada di belakang gawang musuhnya, dia tahu memasukkan ke gawangnya mana, diteriakin terus gitu kan, dia akan tahu mengenal suara pelatihnya. Di belakang gawang musuhnya, bukan di gawang sendiri. Kalau gawang sendiri nanti kejebolan ke gawang sendiri, nanti ngujulinnya. Jadi dia tahu suara gawang itu ada di sana tuh, berarti dia ke arah sana sasarannya. Terus mainnya seperti apa? Dia bisa gojek juga nih, nanti nih ada yang bagaimana dia bisa menggocek. Lihat tuh, gocek gol, bisa juga. Kenapa pakai tutup mata pemainnya? Karena tidak boleh yang low vision ikut, jadi harus total semuanya. Jadi yang low vision juga ditutup, total juga ditutup, semuanya ditutup matanya. Takutnya ada kecurangan, padahal dia nggak buta gitu, nggak tunanetra maksudnya, masih bisa melihat gitu ya. Jadi ditutup semuanya ya. Itu mungkin yang bisa disampaikan. Terima kasih, salam sehat untuk kita semua. Inilah materi tentang tunanetra. Nanti bisa ditambah-tambah lagi, silahkan buka referensi yang lain, baik diktat yang dimiliki atau buku yang saya sampaikan ke para mahasiswa. Juga bisa nyari di YouTube dan sebagainya ya, untuk tambahan-tambahannya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.